Jadi Nabi nggak sebut ahlus sunnah wal jamaah. Nabi menyebutnya al-jamaah. Kenapa muncul dari Ibn Abbas kok pakai ditambahin ahlus sunnah wal jamaah? Saudara. Karena memang ulama beragam di dalam mentakwilkan yang dimaksud dengan al-jamaah di sini. Nabi mengatakan al-jamaah. Al-jamaah itu kan kebersamaan, saudara. Nah, kemudian ulama mencoba menguraikannya. Oh, kelompok ini suka kebersamaan, suka persaudaraan. Kelompok ini nggak berpecah belah. Kelompok ini tidak saling menuding satu sama lainnya. Mereka ini seiring sejalan, semuanya sama-sama li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dengan aneka ragam penjelasan saudara dari para ulama tentang mana al-jamaah, tapi semuanya akhirnya kembali. Mereka ini yang bersatu di dalam memegang teguh Al-Quran dan as-sunnah, saudara. Nah, kenapa nggak disebut ahlul Quran aja? Ahlul Quran wal jamaah, saudara. Nah, kalau bicara ahlul Quran berpegang teguh kepada Al-Quran, semua sepakat. Jadi semua firqah, saudara, sepakat. Harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Tapi berpegang teguh kepada as-sunnah. Nah, ini kan ada yang nyeleweng. Saudara, ada golongan inkarus sunnah. Dari zaman Imam Syafi'i sudah ada itu inkarus sunnah. Dari sebelumnya juga sudah ada. Ada kelompok-kelompok yang dia mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Tapi as-sunnah diabaikan. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab begitu juga Risalah. Nah, itu ada beberapa catatan beliau di mana beliau menjawab, mengkanter dalil-dalil kelompok inkarus sunnah. Ya, kawan. Jadi inkarus sunnah bukan baru muncul zaman ini, bukan. Dari dulu sudah ada. Ya Allah. Kita buka kitab Manahij dulu ya, ikhwan. Nah. Kita sampai halaman 73. Al-Mabhasus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-Mabhasus Tsani. Pembahasan yang kedua yaitu tentang al-asasus tsani, daripada prinsip yang kedua terkait ma'rifatu ahlis sunnati wal jamaah. Jadi di mabhas ini akan dipaparkan beberapa hal untuk kita mengenal apa dan siapa serta bagaimana yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Yu'addu Ibnu Abbas radhiyallahu an awwala man ista'mala mustalaha ahli sunnati wal jamaah. Kama naqalahu Ibn Katsir rahimahullah fi tafsirihi liqauli azza wa jal yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Qala Ibn Abbas radhiyallahu an tabyabdu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah kita tidak mendapatkan dalam Al-Quranul Karim, tidak juga kita dapatkan dalam hadis Nabi. Tidak ada di dalam hadis Nabi disebut ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada. Dalam hadis hanya disebut al-jamaah. Jadi sekarang kita mau tahu, jadi siapa ini yang pertama kali menyebut istilah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita buka tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, kita buka tafsir Ibn Katsir. Mari kita lihat ya kawan.
di tafsir Ibn Katsir disebutkan wa qauluhu ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yakni yaumal qiyamah. Hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Selanjutnya Ibn Katsir mengatakan qalahu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, berdasarkan keterangan yang ada di tafsir Ibn Katsir ini, banyak ulama yang menyebutkan, saudara, bahwa orang yang pertama kali menyebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Sayyiduna Abdullah ibn Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi yang pertama kali menyebut. Jadi pada saat ditafsirkan yauma tabyaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah orang yang beriman itu, saudara, tabyad, putih, cerah, cemerlang, bersinar, saudara. Wa taswaddu wujuh. Nah, sementara orang-orang kafir, munafik, dan lain sebagainya, taswaddu wujuh. Wujuh mereka akan menghitam, gelap, saudara. Nah, berkaitan dengan ini, Ibn Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud tabyaddu wujuhun, yaitu tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Sedangkan yang dimaksud wataswaddu wujuhun, wataswaddu wujuhun, Ibn Abbas mengatakan wataswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqah. Nah, jadi ini yang pertama kali menyebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Akhirnya setelah itu, saudara, istilah ini isytarah ala alsinatin nas, saudara, menjadi populer di tengah masyarakat dari mulai ulama sampai awamnya. Nah, sehingga akhirnya As-Sawadul A'dham menamakan diri mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi yang jelas kalau kita bertanya apa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hadis Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, yaitu mereka-mereka yang mengikuti aku punya ajaran dan para sahabat. Di mana ajaran Nabi yang Nabi sampaikan kemudian disebarluaskan para sahabat, itu dijadikan pegangan oleh umat. Nah, itulah yang dimaksud dengan firqah najiyah. Jadi waktu Nabi ditanya soal firqah najiyah, ada riwayat yang mengatakan al-jamaah, ada riwayat juga yang mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, jadi definisinya firqah najiyah adalah kelompok dari umat Islam ini yang selalu menjadikan Nabi, saudara, sebagai panutannya, dan senantiasa juga menjadikan para sahabat juga sebagai panutan mereka. Selama mereka berpegang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, mengikuti ajarannya, mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam istilah yang dipopulerkan oleh Ibn Katsir melalui tafsirnya yang dinisbahkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi sungguh pun begitu, sebagaimana tadi kita katakan, walaupun Nabi tidak menyebutkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi Nabi ada menyebut kata al-jamaah. Nah, setidaknya apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas bisa menjadi penjelas dari beliau tentang hadis Nabi berkaitan dengan al-jamaah. Mari kita lihat. Ya'udu istilahu ahli sunnati wal jamaah ila hadis iftiraqil ummah. Nah, jadi istilah ahlus sunnati wal jamaah yang populer dibahas oleh para ulama kita, sebetulnya itu merujuk kepada hadis tentang perpecahan umat. Hadis iftiraqil ummah. Haitsu dzukira fihi annal firqatan najiyah, di mana di hadis tentang iftiraqul ummah ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan firqah najiyah adalah ya ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ya, walaupun disebutkan hanya dengan kata al-jamaah. Laqad rawat Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Ahmad radhiyallahu ta'ala anhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ada satu hadis yang sangat populer, saudara, dan sering kita dengar sebagaimana diriwayatkan oleh para imam hadis tadi,
di mana Nabi mengatakan inna ummati sataftariqu ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Illa wahidah. Itu ada apa kasrah itu di bawah waw. Coret itu kasrahnya. Illa wahidah. Wahiyal jamaah. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini, inna ummati, sesungguhnya umatku sataftariku. Nah, akan terpecah belah ya, ala 73 firqatan. Yaitu menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu golongan yang selamat. Siapa dia? Wahiyal jamaah. Yang selamat ini adalah al-jamaah. Jadi Nabi nggak sebut ahlus sunnah wal jamaah. Nabi menyebutnya al-jamaah, saudara. Nah kemudian kenapa muncul dari Ibn Abbas kok pakai ditambahin ahlus sunnah wal jamaah, saudara? Karena memang ulama beragam di dalam mentakwilkan yang dimaksud dengan al-jamaah di sini. Nabi mengatakan al-jamaah. Al-jamaah itu kan kebersamaan, saudara. Nah, kemudian ulama mencoba menguraikannya. Oh, kelompok ini suka kebersamaan, suka persaudaraan. Kelompok ini nggak berpecah belah. Kelompok ini tidak saling menuding satu sama lainnya. Mereka ini seiring sejalan. Semuanya sama-sama li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dengan aneka ragam penjelasan saudara dari para ulama tentang mana al-jamaah, tapi semuanya akhirnya kembali. Mereka ini yang bersatu di dalam memegang teguh Al-Quran dan as-sunnah, saudara. Nah, kenapa nggak disebut ahlul Quran aja? Ahlul Quran wal jamaah, saudara. Nah, kalau bicara ahlul Quran berpegang teguh kepada Al-Quran, semua sepakat. Jadi semua firqah, saudara, sepakat. Harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Tapi berpegang teguh kepada as-sunnah. Nah ini kan ada yang nyeleweng. Saudara, ada golongan inkar sunnah. Dari zaman Imam Syafi'i sudah ada itu inkar sunnah. Dari sebelumnya juga sudah ada. Ada kelompok-kelompok yang dia mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Tapi as-sunnah diabaikan. Nah karena itu di sini para ulama ahlus sunnah, mereka lebih suka mempopulerkan istilah sunnah ketimbang ahlul Quran. Kalau ahlul Quran sepakat, nggak ada yang menentang Al-Quran. Semuanya saudara, yang namanya ngaku orang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran. Tapi kalau as-sunnah ini kan jadi perdebatan. Nah, kalau ahlus sunnah wal jamaah sepakat, as-sunnah itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, tapi di sana ada kelompok inkar sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, begitu juga Risalah. Nah, itu ada beberapa catatan beliau di mana beliau menjawab, mengkanter dalil-dalil kelompok inkar sunnah, ya kawan. Jadi inkar sunnah bukan baru muncul zaman ini, bukan. Dari dulu sudah ada. Jadi bagi mereka cukup Al-Quran, itu firman Allah menjadi sumber hukum kita. As-sunnah itu cuma ucapan manusia. Nah, jadi sekali lagi, maka itu istilah ahlus sunnah sudah sangat tepat. Ahlus sunnah berarti kelompok ini berpegang kepada sunnah Nabi. Otomatis pasti berpegang kepada Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ada yang menarik. Wa hunaka riwayatun ukhra. Nah, di sana saudara ada riwayat lain. Bidzikril millah badalan minal saudara badalan minal firqah. Jadi ada hadis serupa, tapi yang disebut bukan firqah, bukan 73 firqah, melainkan yang disebut di sana millah. Nah, mari kita lihat. Saudara, kama jaa fi musnadil Imam Ahmad rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, di dalam musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala 72 millah. Nah, sesungguhnya ahlul kitabain, yaitu ahlul Taurat wa ahlul Injil, saudara. Nah, mereka itu terpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 millah. Tidak disebut firqah di situ. Saudara, wa in hadhil ummah,
Dan sesungguhnya umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala 73 millatan, akan terpecah menjadi 73 millah. Saudara, kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahida, kecuali satu, wahiyal jamaah. Nah, ini menarik kalau diartikan millah, saudara, tentu nanti maknanya, saudara, sebagaimana kita ketahui, millah itu biasanya diartikan aliran, agama, keyakinan, kepercayaan, saudara. Jadi kalau dikatakan 73 agama, ya pantas saja Nabi mengatakan yang lain semuanya masuk neraka kecuali satu. Karena kalau udah terpecah agama, saudara, ya pasti sesat. Jadi jamaah yang dimaksud jamaah di sini adalah al-Islam. Selain Islam semuanya finnar. Hanya Islam yang ada di dalam surga, ya ikhwan. Itu kalau kita pakai yang millah. Tapi kalau kita pakai yang firqah, saudara, ini akhirnya terkait kepada mazhab-mazhab yang ada, aliran-aliran pemikiran yang ada. Dan hadis ini sering digunakan oleh kelompok-kelompok umat Islam untuk mengklaim mereka lah yang firqah najiyah, yang lain tidak najiyah. Untuk mengklaim mereka lah ahlus sunnah wal jamaah, yang lain bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi hadis ini memang menjadi perdebatan di tengah ulama. Sebab apa? Sebab sering dijadikan dalil oleh setiap kelompok bahwa mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Hatta Syiah, Anda pernah baca salah satu kitab Syiah, saudara, mereka menyatakan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Bukan kita, saudara. Nah, Mu'tazilah juga mengaku mereka ahlus sunnah, bukan kita. Mereka yang dimasuk firqah najiyah, mereka. Semuanya, hatta sampai Wahabi di zaman ini menyebut, saudara, yang masuk ahlus sunnah wal jamaah ya cuma Wahabi aja. Asy'ari bukan ahlus sunnah. Maturidi bukan ahlus sunnah. Dalilnya semua pakai hadis ini ya. Jadi mereka mengklaimnya ada 73 kelompok. Nah, kami salah satu kelompok. Kamilah yang firqah najiyah, yang lain tidak najiyah. Nah, sehingga sepanjang zaman hadis ini selalu diperdebatkan oleh ulama bainar rad wal qabul. Bainar rad wal qabul. Ada yang nerima, ada yang nolak, ya ikhwan, ada yang mentakwilkannya, saudara, dengan aneka ragam motif yang ada di masing-masing kelompok. Mari kita lihat. Tidak kalah menarik, waqad rawa Ibnu Najjar wa Abu Ya'la rahimahumullah hadits iftiraqil ummah al-mukhalif lil hadits sabiq. Jadi ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, begitu juga oleh Abu Ya'la, saudara, yang isinya, saudara, sama tentang perpecahan umat, tapi bedanya, saudara, kali ini semuanya masuk surga kecuali satu yang masuk neraka. Kalau yang tadi kan enggak, kulluha finnar illa wahida. Kali ini kulluha fil jannah. Semua masuk surga kecuali satu. Ini kebalikan dari hadis yang tadi nih. Mari kita lihat bunyi hadisnya, saudara. Inna ummati sataftariku ala bid'in wa sab'ina firqatan. Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 70-an firqah. Itu kalau dikatakan bid'in itu antara 1 sampai 9. Nah, biasanya orang Arab kalau sebut bilangan 1 sampai 9 disebut bid'in. Artinya kalau disebut bid'in wa sab'ina bisa 71, bisa 72, bisa 73, bisa 74. Nah, kalau orang Indonesia bilang 70-an. Nah, 70-an ya ikhwan. Inna ummati sataftariku ala bid'in wa sab'ina firqatan kulluha fil jannah illa wahida, kecuali satu. Siapa itu satu, saudara, yang masuk neraka, yang tidak masuk surga? Wahiyaz zanadiqah. Mereka adalah kaum zindik, saudara. Nah, kemudian di sini kita sebutkan rawahu aidan ad-Dailami fi Musnadil Firdaus. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam kitab musnadnya yang disebut Musnad Al-Firdaus, ya ikhwan. Dzakarahu Syaukani fil Fawaidil Majmu'ah. Dan Imam Syaukani juga menyebutkan tentang hadis ini
di dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah, yang mana lafaz yang digunakan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya tersebut berbunyi taftariku ummati ala sab'in au ihda wa sab'ina firqatan kulluhum fil jannah illa firqatan wahidah. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala az-zanadiqah wal qadariyah. Nah, jadi ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya, ya ikhwan, menyebutkan bahwa taftariku ummati ala sab'in, umatku akan terpecah menjadi 70 au ihda wa sab'in, atau 71 firqah. Kulluhum fil jannah, semuanya masuk surga. Illa firqatan wahidah, kecuali satu firqah saja. Nah, tatkala para sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum? Wahai Rasulullah, siapa itu mereka? Nah, siapa itu mereka yang enggak masuk surga? Satu saja, Nabi mengatakan az-zanadiqah wal qadariyah. Kaum zindik dan kaum qadariyah. Nah, tentu di sini saudara, qadariyah mana yang dimaksud oleh Nabi? Ini jadi perdebatan ulama. Apakah qadariyah yang kita dengar sebagai firqahnya ya yang muncul belakangan, karena hadis ini pada saat Nabi sampaikan, saudara, pada saat Nabi sampaikan hadis ini tentu qadariyah belum muncul. Belakangan saudara qadariyah muncul. Lalu kenapa ada ulama mengaitkan qadariyah yang muncul dengan hadis ini? Karena dengan sifat-sifat pemahamannya. Nah, jadi ada sifat-sifat pemahamannya yang dianggap oleh para ulama nih membolak-balikan ayat, membolak-balikan dalil, saudara, seperti perbuatan kaum zindik. Akhirnya banyak ulama mengaitkan yang dimaksudkan hadis ini ya qadariyah sebagaimana yang kita kenal. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kita tidak ingin membahas soal itu. Ada hal lain yang ingin kita bahas, ya ikhwan. Qala Syaukani, Imam Syaukani mengatakan rawahul Uqaili rahimahullah an Anas marfu'an. Fi isnadihi rajulun majhul. Nah, jadi Imam Syaukani menjelaskan bahwa hadis ini dalam sanadnya ada yang majhul. Wa qala al-Uqaili. Sementara Syekh Uqaili sendiri, saudara, yang meriwayatkan hadis tersebut menyatakan hadza hadits la raji' minhu ila sihhah. Jadi ini hadis nilainya, saudara, enggak mencapai nilai sahih. Nah, baik. Yang ingin kita bahas pada paparan ini adalah, saudara, sebagai berikut. Ini intinya. Wahtalafal ulama fitilkal ahadits. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi di atas, khususnya dua hadis yang bertentangan. Yang satu bilang kulluha finnar, yang satu lagi bilang kulluha fil jannah, saudara. Wahtalafal ulama, ulama berbeda tentang hadis-hadis tersebut. Ba'duhum zahabu ila tarjihil ahaditsil ula. Sebagian mentarjih, saudara. Mentarjih bahwa hadis-hadis yang pertama yang kulluha finnar, saudara, itu hadis sahih, hadis yang kuat tak terbantahkan. Minhum, diantaranya kita tarik ulama-ulama muasir saja, ya ikhwan, yang sekarang ini. Asy-Syaikh Nasiruddin Albani, saudara, fassala al-mas'alah wa bayyanaha hatta tastaqriqa 13 safhatan fi kitabihi silsilatul ahadits sahihah. Di dalam kitab silsilah al-ahadits sahihah, Syekh Albani habis-habisan membela hadis yang pertama, ya. Beliau nyatakan dengan tegas tanpa keraguan, hadis yang pertama sahih, hadis yang kedua batil, maudhu, nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, karena itu beliau abaikan soal pembahasan hadis kedua, karena udah dibilang ini maudhu, ini batil, ini hadis nggak ada dasarnya, la aslalahu, dibuang. Hadis yang pertama itu hadis yang sahih, saudara. Wa dhahabal ba'dul akhar ila tarjih tsaniyah. Tapi ada yang menarik. Belakangan, saudara, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri, saudara, itu justru lebih condong untuk mentarjih hadis yang kedua, saudara. Haitsu qala fi kutaibin sammahul wahdatul islamiyah. Beliau nyatakan di dalam kutaib, kitab kecil, risalah kecil yang beliau tulis, saudara, dengan judul
Al-Wahdatul Islamiyah. Kitab ini kecil saja tapi isinya luar biasa dan pembahasannya cukup menarik. Beliau katakan di dalam kitab tersebut, binisbati lil ahaditsil mutaqaddimah allati rawat anna kullal firaqis thalatha was sab'ina najiyatan illa az-zanadiqa. Yakunul istithna munqati'an li'annahum laysu min ummatil ijabah. Amma riwayatul lati rawat ahadithi iftirakil ummah ila 73 firqatan kulluha finnar illa firqa wahidah famat'unun fiha matanan wa sanadan wa hiya minal khata' alladhi waqa'a fihi ruwat wa atba'uhum. Nah, apa sih motivasinya kok Habib kita, saudara guru kita ini lebih cenderung untuk mentarji saudara hadis yang kedua karena dilihat dari dimensi dakwahnya. Pertama, ada kekhawatiran hadis yang pertama itu karena sering dijadikan dalil oleh berbagai firqah, sering diklaim saudara oleh berbagai firqah sebagai firqah najiyah, sehingga menjadi penyebab antar firqah saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. Oh, kita yang firqah najiyah, ente enggak najiyah. Hampir setiap golongan seperti itu. Nah, sehingga dalam kitabnya ini, kutipnya ini, beliau lagi membahas soal wahdatul ummah. Bagaimana umat mau bersatu? Kalau masing-masing kelompok merasa yang paling benar. Kalau masing-masing kelompok merasa yang najiyah. Sedangkan yang selain itu tidak najiyah. Bagaimana mereka mau bersatu? Sudah. Jadi ada kekhawatiran, keprihatinan dari segi dakwah, saudara, sehingga beliau melihat hadis ini ada masalah ini. Saudara, hadis ini ada masalah. Bukan Nabi yang bermasalah. Bukan hadis nabinya yang bermasalah. Tapi permasalahan pada ruwatnya ini ada masalah. Mungkin ruwatnya ini mesti diteliti lagi. Atau paling tidak ada illah. Ini ada keganjilan, ada kejanggalan. Masa sih pecah jadi 73 semuanya masuk neraka. Kemudian cuma satu doang yang selamat. Lalu kenapa sih hadis ini akhirnya dijadikan hujah argumentasi oleh tiap kelompok untuk menyatakan dirinya saja yang firqah najiyah, yang lain tidak najiyah. Dan memang fakta sejarah membuktikan, saudara, dari kitab-kitab yang kita baca dari semua firqah, hadis ini selalu muncul jadi dalil. Hadis ini selalu muncul jadi dalil. Nah, sementara hadis yang kedua, walaupun dia dianggap lemah atau dhaif, bahkan ada yang bilang maudhu, ya kalau Albani bilang itu palsu. Tapi banyak ulama juga bilang enggak, itu bukan hadis palsu, tapi itu hadis dhaif, ya kawan. Nah, Habib kita ini melihat walaupun itu hadis dhaif, tapi di dalamnya ada al-hath alal wahdah. Ada dorongan, motivasi supaya kita nih bersatu, supaya kita nih tidak mengklaim paling benar sendiri, supaya kita nih saling menghormati satu sama lainnya. Hadis kedua, walaupun itu dhaif, saudara, tapi di dalamnya ada dorongan motivasi agar umat firqah-firqah yang ada tidak mengklaim hanya dirinya saja yang benar. Nah, jadi artinya sebetulnya dari segi riwayat Albani benar, saudara, bahwa yang hadis pertama itu hadis sahih, nggak terbantahkan kesahihannya, saudara. Hanya saja mengenai hadis yang kedua ini, saudara, masih ada ulama yang menyatakan itu tidak maudhu, tapi itu dhaif. Dhaif kan dalam hal dalam hal fadhailul a'mal, dalam hal manaqib, dalam hal mau'idhah, dalam hal al-hadd alal khair, saudara. Yang dhaif boleh digunakan. Nah, jadi Habib Muhammad ini lebih banyak bicara Sayyid, saudara, Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri ini dalam kitabnya lebih banyak bicara dari segi dakwah. Bagaimana sih nyatuin umat? Ya sudahlah, kalau hadis yang pertama itu sahih, saudara, tapi beliau lebih suka ini, beliau masih mempertanyakan tentang kesahihannya. Kenapa? Karena sering diklaim menjadi dalil dari setiap firqah yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Nah, sementara hadis yang kedua walaupun dhaif tapi lebih mendorong kepada persatuan. Beliau lebih cenderung
untuk menggunakan hadis yang kedua dalam rangka mempersatukan umat daripada hadis yang pertama. Kalau Albani bicaranya hanya dari segi ilmu hadis saja. Nah, pokoknya ini hadis sahih, selesai. Yang ini batil, bahkan dia bilang maudhu, selesai. Saudara. Jadi hitam putih. Jadi kalau udah maudhu ya udah buang, nggak usah dijadiin dalil. Tapi kalau udah sahih ya itu yang kita jadiin dalil. Nah, itu sikap Albani, saudara. Baik, kita lanjutkan. Saudara. Wa hunaka man raddal qul. Di sana ada juga ulama yang nolak dua-duanya. Hadis yang pertama dia tolak, hadis yang kedua dia tolak, saudara. Tapi kalau saya lihat motivasinya yang nolak pun sama dengan yang kedua tadi, saudara. Motivasinya ini dianggap memecah belah umat. Ini dianggap memecah belah umat. Ada yang nggak beres ini. Dalam riwayat-riwayat ini. Bukan Nabi yang nggak beres, jangan salah paham. Bukan hadisnya yang nggak beres. Tapi dalam periwayatannya ini perlu ditanyakan, kok hadis semacam ini sering muncul, dijadikan dalil, sehingga sering membawa kepada perpecahan. Selanjutnya, wahunaka man raddal qul minhum Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah. Waktu itu masih hafizahullah kita tulis karena saat ini ditulis beliau masih hidup ya ikhwan. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Yusuf Qaradawi, saudara, qal fi kitab al-fatawa al-mu'asir. Nah, dalam kitab Fatawa Al-Mu'asirah beliau mengatakan wa in kana asas hadhihi tasmiyah. Walaupun yang menjadi dasar daripada penyebutan tentang firqah, saudara, wal hadithul mashhur fi iftiraqil ummah ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah wa huwa la yathbutu indi sanadan wala matanan. Jadi beliau lagi bicara tentang Ahlus Sunnah. Dia bilang Ahlus Sunnah ini penamaannya ini Ahlus Sunnah maupun firqah-firqah yang lainnya itu kembali kepada hadis 73 golongan. Nah, tapi yang menarik kalimat akhirnya beliau katakan wa huwa la yathbutu indi sanadan wala matanan. Jadi hadis soal ini beliau lagi bahas kedua hadis ini ya, Pak. Dan akhirnya beliau nyatakan, saudara, beliau nyatakan bahwa hadis semacam ini udah nggak perlu dibahas lagi karena hadis-hadis seperti ini bisa menjadi perpecahan di tengah umat karena beliau bicara dari segi motivasi dakwah. Saudara. Baik. Saudara, nggak sampai di situ. Wa kadzalika Sayyid Hasan bin Ali As-Saggaf. Ini ahli hadis dari Urdun, dari Yordan, saudara. Ada satu As-Saggaf dari Yordan, saudara, beliau murid guru besar hadis Al-Ghumari yang ada di Maghrib, yang ada di Maroko, saudara. Beliau mengatakan di dalam kitab As-Sahihah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa amma hadithul iftiraq, adapun hadis yang tentang iftiraq, perpecahan umat, fahuwa hadithun batil. Itu hadis yang batil, li dha'fi isnadih, karena kelemahan sanadnya, wali batlani makna, karena maknanya juga enggak benar, batil itu maknanya. Wa mukhalifatu dhahiril Qur'anil Karim. Dan itu bertentangan dengan zahir daripada Al-Qur'anul Karim. Wa asaniduhu min jami' turuqi dha'ifa la takhlu min magal. Dan semua riwayat-riwayat hadis tersebut dari thariqah yang mana saja, dari jalan yang mana saja, saudara, enggak lepas, enggak luput daripada perdebatan. Wa qala aidan nahnu naqul bi batlani hadzal hadis. Kami menyatakan bahwa hadis ini batil. Sawa'an bi ziyadatihi am biduniha. Baik dengan tambahannya maupun tanpa tambahan. Wallati minha. Yang mana ada tambahan di sana kulluha finnar illa wahida wa kulluha fil jannah illa wahida. Jadi dua-duanya disebutkan. Fa bi gaddin nazar an hadhihi ziyadah. Saudara, hadhihi ziyadah nahnu naqul bi anna aslal hadis batil. Nah, dia enggak peduli terlepas daripada hadis yang mana, yang mau katakan kulluha finnar atau kulluha fil jannah. Ini hadis semuanya batil. Nah, jadi artinya ya memang, saudara, kalau dalam dunia dakwah hadis tersebut memang jadi problem. Nah, tapi kalau dalam ilmu hadis nggak jadi problem. Dalam ilmu hadis sudah jelas. Hadis pertama sahih, selesai. Hadis kedua dhaif. Dalam ilmu hadis selesai, saudara. Tapi dalam dunia dakwah ini jadi persoalan. Kita bisa lihat bahwa Sayyid Yusuf Qaradawi ini dai, saudara. Nah, sementara As-Sayyid Hasan bin Ali As-Saggaf juga
Hari ini beliau menjadi dai pemersatu umat di mana-mana. Tapi pada saat yang sama beliau juga ahli hadis. Diakui beliau sekarang ini juga termasuk salah satu ahli hadis dan beliau yang banyak mengkritisi saudara yaitu pentashihan daripada Albani. Sampai-sampai beliau itu mengarang kitab dengan judul saudara dengan judul apa judulnya? Tanakudatul Albani. Tanakudatul Albani artinya kontradiksi Albani. Hadis ini di kitab ini dia bilang doif, di kitab ini dia bilang sahih. Hadis yang sama, riwayat yang sama. Ada perawi ini dia bilang soduk, bisa dipercaya, thiqah. Tapi di kitab yang lain dia tulis bahwa perawi itu nggak bisa dipercaya. Ini tanakudat, kontradiktif ya ikhwah. Nah, dan beliau pada saat mengkritisi Albani, saat Albani masih hidup, bukan setelah Albani masih meninggal dunia. Dia kritisi semua. Saudara. Nah, jadi memang Said ini ahli hadis. Dan sekarang dia ikut menyatakan, saudara ini hadis batil. Nah, jadi dari segi ilmu hadis, ya kita sebetulnya apa yang dikatakan Albani, saudara, Albani hanya menukil, Albani tidak mentaskhih, dia menukil. Dia menukil dari ulama-ulama hadis, saudara, dari Tirmizi dan lain sebagainya, bahwa hadis ini sahih, sanadnya sahih. Hadis yang pertama ya, yang kullu hafin finnar sahih, sedangkan kullu hafil jannah dhaif, saudara. Nah, sekarang bagaimana melihat perbedaan pendapat seperti ini, saudara? Mari kita lihat, ada solusi yang menarik. Saudara. Kama anna hunaka man qabila al-qaul minhum Sayyid Saggaf bin Ali Al-Kaf. Ternyata ada seorang sayyid mengarang kitab dengan judul Al-Firqatun Najiyah. Beliau membahas hadis ini dengan panjang lebar. Setelah beliau uraikan perawinya masing-masing, pendapat-pendapat ulama masing-masing. Saudara, itu kitab menarik. Nah, kitabnya tidak terlalu tebal, tapi menarik. Nah, beliau uraikan pendapat-pendapat ulama, saudara, dari yang menerima, yang menolak. Kemudian dari semua riwayat, beliau uraikan satu persatu. Nah, terus ada kesimpulan yang menarik yang beliau sampaikan, saudara. Nah, yang beliau sampaikan di sini, saudara, adalah kesimpulannya haitsu ja'alal haditsal awal li ummatid da'wah wa tsaniyah li ummatil istijabah. Kama bayyanahu bayanan syafian kafian fi kitab Hakikatil Firqatin Najiyah. Jadi beliau ini menyampaikan, saudara, kita bicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada umat dakwah. Ada ummatul istijabah. Kalau kita bicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ini terbagi dua. Ada ummatul dakwah. Umat, saudara, yang masuk dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang wajib didakwahkan. Nah, siapa itu umat dakwah? Umat dakwah itu seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, yang hidup setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, dari saat itu sampai hari ini, sampai kiamat,
semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Loh kenapa saudara? Karena mereka pada dasarnya semua manusia wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada satupun manusia yang diberikan dispensasi untuk tidak beriman kepada Nabi kita. Tidak ada. Jadi kalau bicara umat dakwah, berarti semua umat manusia apapun agamanya yang hidup setelah Nabi diangkat menjadi Rasul sampai hari ini dan akan datang, mereka adalah umat dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini termasuk siapa nih? Termasuk umat Islam, kemudian termasuk umat Yahudi, termasuk Nasrani, saudara, Nasara. Termasuk lagi siapa? Semua al-kuffar wal musyrikun, saudara. Semua masuk umat dakwah. Al-kuffar wal musyrikun semua masuk umat dakwah. Nah, jadi Sayyid Al-Kaf ini, saudara, mencoba menarik yang kulluha finnar illal wahida itu untuk umat dakwah. Jadi kalau untuk umat dakwah, iya, kulluha finnar. Ini yang namanya Yahudi, Nasara, kufar, musyrikin, saudara. Semua kulluhum finnar. Illa wahida. Siapa yang wahida? Yang wahida itu adalah al-Islam. Saudara. Sebab Nabi kan mengatakan, inna ummati sataftariku ummati. Ummati ada umat dakwah, ada umat istijabah. Dalam hadis nggak disebut umat yang mana ya, ikhwan. Naam. Nabi mengatakan inna ummati. Nabi nggak mengatakan innal muslimin. Mengatakan inna ummati, umatku. Umat yang mana? Nah, maka itu Sayyid Al-Kaf ini mencoba untuk memilah. Umat kan ada dua. Ulama Ahlus Sunnah semua sepakat. Ada umat dakwah, ada umat istijabah. Kenapa mesti kita ributin ini hadis? Hadis yang kulluha finnar illal wahida, masukkan itu untuk umat dakwah, saudara. Kulluha finnar illa wahida. Semua masuk neraka kecuali satu yang surga. Siapa? Al-Islam. Al-Islam kan boleh disebut dengan al-jamaah. Karena memang Islam yang mengajarkan al-jamaah, saudara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ummatul istijabah. Maksudnya ummatul istijabah, umat yang menyambut dakwah Nabi. Umat yang menyambut dakwah Nabi dan masuk ke dalam ajaran Islam, saudara. Nah, umat istijabah ini, saudara, banyak. Saudara, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, kemudian ada lagi Mu'tazilah, saudara. Kemudian masih banyak lagi di sini. Ada Syiah, kemudian ada Ibadiyah, saudara. Ada Khawarij, nih Ibadiyah ini masuk Khawarij dan lain sebagainya. Ini semua secara umum umatul istijabah. Mereka umat masuk ke dalam ajaran Islam secara umum, saudara. Nah, kemudian umat ini juga, saudara, terpecah Nabi katakan. Tapi, saudara, untuk yang kelompok ini dipakai hadis yang kedua. Kulluha fil jannah illa wahida. Semuanya ini masuk surga kecuali satu yang nggak masuk surga. Siapa? As-Zanadiqah. Zindik. Saudara. Zindik itu bisa lahir dari semua kelompok. Ada orang ngaku Asy'ariyah, tapi dia suka membulak-balikan ayat. Zindik. Ada orang mengaku Syiah. Kemudian, saudara, dia memproduk pemikiran-pemikiran yang bisa membatalkan keimanan dengan memanipulasi ayat dan hadis. Zindik, saudara. Jadi dari kelompok ini semuanya masuk surga selama mereka tidak zindik. Nah, jadi hadis yang pertama masukkan umat dakwah, hadis yang kedua untuk umat istijabah, sehingga tidak kontradiktif. Satu, tidak kontradiktif. Ada lagi yang kedua, sehingga nggak ada lagi yang bisa mengklaim, saudara. Oh, anak aja yang najiyah, yang lain nggak najiyah, kafir semua, sesat semua. Nggak bisa. Jadi hadis tadi nggak bisa lagi dimanipulasi. Kalau kita pakai prinsip ini. Hadis tadi tidak bisa lagi dimanipulasi, saudara, oleh tiap kelompok untuk mengklaim dirinya yang benar selain dirinya sesat.
Nah, jadi ini menarik. Tapi memang saudara, sebagaimana saya katakan tadi, kalau bicara hadis sahih, ya hadis yang pertama, saudara. Kalau bicara hadis kedua, hadis yang dhaif. Tapi kalau untuk wahdatul ummah, untuk membangun toleransi, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun saling pengertian, untuk membangun dialog dengan ilmu dan adab antar kelompok-kelompok umat Islam, saudara, maka sekalipun dhaif bisa digunakan untuk mensupport, saudara. Nah, jadi saya nggak setuju juga kalau kemudian dua-dua hadis ditolak, dianggap batil, saudara. Nah, karena kita bertentangan dengan qaul jumhur muhaddisin yang menyatakan bahwa hadis pertama adalah hadis yang sahih, saudara. Nah, saya juga nggak setuju kalau ada saudara demi mempertahankan hadis kedua, demi dakwah, saudara, kemudian hadis yang pertama dikorbankan. Nggak bisa juga. Nah, umpama yang kedua, ini kan bagus nih, bisa menyatukan umat, motivasi. Yang itu kan kelihatannya bisa mencabelah umat. Udah yang ini dibuang aja. Yang itu dibuang, dibatalkan, yang ini aja kita ambil. Nggak bisa juga, saudara. Mana mungkin kita abaikan hadis sahih. Mana mungkin kita buang hadis sahih. Nah, maka itu solusi yang diberikan dengan pemikiran yang luar biasa, saudara. Oleh As-Sayyid Sagaf bin Ali Al-Kahf dalam kitabnya Hakikatul Firqatin Najiyah. Ini merupakan satu pendapat yang luar biasa. Fikra ajibah, saudara. Nah, karena memang dalam kita ini kalau ada dalil yang bisa digabungkan, kenapa yang satu mesti dipisahkan, ya, Pak? Karena kan salah satu al-jama' bainal adillah itu merupakan salah satu kaidah di dalam memaknai, saudara, hadis-hadis atau nas-nas yang zahirnya bertentangan, tapi setelah kita lihat bisa digabungkan dengan pemahaman yang benar, kenapa harus kita buang, ya, Pak? Nah, maka itu mari kita lanjutkan di sini. Kita nyatakan di sini, perhatikan baik-baik. Lau nazarna ila darajatil hadis sanadan. Kalau kita memperhatikan derajat hadis, saudara, sanadnya, fawajadna annal hadits al awal. Kita mendapatkan bahwa hadis yang pertama, kulluha finnar illa wahidah, wahiyal jamaah sahihun. Jadi dari segi sanad, kalau kita pelajari, dia sahih, saudara. Enggak ada ulama-ulama ahli hadis yang muktabarin yang mengatakan hadis ini tidak sahih, ya, ikhwan. Ammal haditsus tsani, sedangkan hadis yang kedua, kulluha fil jannah illa wahida wa hiya sanadika fa dhaifun. Sedangkan hadis yang kedua nilainya dhaif. Kita bicara ulama-ulama hadis yang muktabirin, saudara. Mari kita lihat. Qala Tirmizi radhiyallahu anhu fil haditsil awal. Imam Tirmizi mengatakan hadis yang pertama, yang kulluha finnar illa wahida, saudara. Beliau katakan hadisun hasanun sahih. Dan Imam Tirmizi ini bukan sembarang imam. Imam Tirmizi ini bukan sembarang ahli hadis. Imam Tirmizi ini termasuk tashihnya yang sangat diperhitungkan oleh ulama hadis, saudara. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Wa qala al-Haythami, saudara. Nah, di sini kita lihat Ibn Hajar Haythami juga mengatakan fi Majma'is Sawaid isnaduhu sahih, rijaluhu thiqat. Sanadnya sahih dan perawinya semuanya thiqat, saudara. Nah, itu yang dikatakan, saudara, oleh ulama-ulama hadis tentang hadis yang pertama. Nah, jadi kita lihat pernyataan Ibn Hajar Haythami bukan pernyataan sembarangan. Nah, pernyataan Imam Tirmizi bukan pernyataan sembarangan. Dua orang ini saja sudah menyatakan itu hadis sahih, udah cukup, ya, ikhwan. Nah, jadi hadis ini memang sahih. Terus berikutnya tentang hadis yang kedua. Sebagaimana tadi sudah kita singgung. Wa qala Syaukani radhiyallahu anhu fil hadits tsani, beliau katakan hadis yang kedua ini rawahul Ugaili an Anasin marfu'an wa fi isnadihi rajulun majhul. Wa qala al-Ugaili hadza haditsun la yarji minhu ila sihhah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ugaili dan terkenal, saudara, baik di Musnad Ad-Dailami tadi yang sudah kita sampaikan, atau oleh An-Najjar, saudara, yang tadi juga kita sudah singgung, saudara, atau oleh Abu Ya'la, saudara. Tapi ahli hadis seperti Al-Ugaili ini termasuk tashihnya sangat diperhitungkan oleh ulama. Beliau sendiri mengakui bahwa hadis ini enggak sahih. Karena perawinya ada rajulun majhul, saudara. Nah, jadi ini kita bisa lihat. Jadi dari segi ilmu hadis, iya, kita akui
Hadis yang pertama sahih, hadis yang kedua dhaif. Walakin, nah ini solusi, iftirat. Ala taslimil hadis tsani. Akan tetapi, andai kata pun kita terima hadis yang kedua. Walaupun dia dhaif, kita mau jadikan dalil, saudara. Fayumkinunal jama' bainal adillah. Justru dengan kita ambil yang kedua, sebetulnya kita punya kemungkinan yang besar untuk menggabungkan di antara dua riwayat. Nah, sehingga dua riwayat tidak kontradiktif, tidak berlawanan, tidak bertentangan, saudara. Nah, wal khuruj minal khilaf. Dan itu bisa menjadi solusi untuk kita keluar dari perbedaan pendapat, saudara. Untuk apa? Li'ihya'i ruhit tasamuh. Untuk menghidupkan ruh toleransi, saudara, bainal madzahibil islamiyah, di antara madhab Islam. Nah, karena kalau digabungkan, kemudian masing-masing ditakwilkan sesuai dengan maksudnya masing-masing, saudara, nggak ada lagi satu madhab menyerang madhab lain dengan memanfaatkan atau menunggangi hadis tadi, saudara. Walitakribi dakwah ilal wahda. Dan sekaligus juga, saudara, untuk apa? Untuk pendekatan dakwah agar umat Islam ini bisa bersatu walaupun mereka berbeda-beda madhab. Nah, fanaqul, maka dengan demikian kita nyatakan di sini sebagaimana tadi dinyatakan oleh As-Sayyid Sagaf bin Ali Al-Kaf, di kitab ini juga kita nyatakan, saudara, kita ikrarkan innal haditsal awwal li ummatid dakwah wal haditsus tsani li ummatil istijabah. Wallahu a'lam ya ikhwan. Wa ala kulli hal. Wa biqaddin nazar an ikhtilafil ulama bitilkal ahadits. Nah, terlepas daripada perbedaan pendapat ulama tentang hadis-hadis tadi, fa inna istilahi ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini kita kembali kepada istilah ahli sunnah ya ikhwan. Nah, terlepas dari perbedaan tadi ya ikhwan, ada 73 golongan yang masuk neraka, surga dan lain sebagainya. Terlepas itu semua. Sesungguhnya mustalah istilah ahli sunnah wal jamaah qad istahar. Nah, sudah populer, masyhur lisawadil a'zam, saudara, untuk kelompok terbesar min hadhil ummatil Muhammadiyah, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia ini orang semua dari timur ke barat, utara ke selatan sudah populer bahwa yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah adalah as-sawadul a'zam. Siapa mereka? Asy'ari dan Maturidi. Sebagaimana sudah kita singgung di bab sebelumnya ya ikhwan, bahwa yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah secara itlaq adalah Asy'ari dan Maturidi. Dan faktanya Asy'ari dan Maturidi saat ini merupakan mayoritas umat Islam di seluruh dunia ya ikhwan. Dari Afrika sana, saudara, sampai ke Asia Tenggara sini, di mana-mana negeri. Asy'ari, Maturidi, saudara, itu yang diikuti oleh banyak para ulama dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa li ma'rifati ahli sunnati wal jamaah sayati fi hadzal fasl al bayan an madhahib ahli sunnah aqdiyah wa fiqhiyah wa dzikri alamatiha hatta yatabayyan mada ahamiyati ma'rifati ahli sunnati wal jamaah kasawadil a'zam min hadhil ummatil muhammadiyah. Jadi di sini kita jelaskan bahwa tentang ahli sunnah ini akan kita bahas lebih panjang lagi di halaman-halaman berikut, masih dalam bab ini ya ikhwan, yaitu tentang madhab ahlus sunnah wal jamaah secara akidah. Lalu nanti apa cirinya, apa tanda-tandanya, apa pemikirannya. Kemudian yang berikutnya adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan fikih. Madhab mana saja, apa cirinya. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Fadhal, kalau ada yang punya pertanyaan.